Halo teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya Chandra dari PT Rancang Reka Ruang. Kali ini kita akan membahas tentang galeri seni. Nah, penasaran kan apa yang akan kita bicarakan nanti? Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau kita melihat tren yang ada di sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga yang lain sebagainya, saat ini galeri seni menjadi tempat yang seringkali dikunjungi oleh masyarakat, terutama muda-mudi untuk menghabiskan waktunya. Nah, di Jogja sendiri terdapat beberapa galeri seni yang dapat kalian kunjungi, seperti Balai Banjar Sangkring, Galeri Sri Sasanti, Tirto Dewi Brandling, dan lain sebagainya. Nah, tahu nggak sih kalau pembangunan sebuah galeri seni bukan merupakan hal yang sederhana bagi seorang arsitek? Yuk kita bahas. Galeri seni merupakan sebuah ruangan yang ditujukan untuk menampilkan atau memamerkan karya seni. Karya-karya tersebut ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh publik. Pengunjung dapat menikmati karya tersebut baik di dalam ruangan ataupun luar ruangan untuk memahami apa yang hendak ditampilkan oleh para perupa. Beberapa instalasi yang sering ditampilkan di galeri seni diantaranya adalah lukisan, patung, dan sebagainya. Dalam membangun sebuah galeri seni, arsitek memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena ruangan yang dibangun harus dapat mengakomodasi karya seni sehingga seluruh instalasi dapat dipaparkan dengan menarik dan memastikan sirkulasi serta jarak antar instalasi sesuai. Nah, dalam merancang sebuah galeri seni terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yuk kita bahas selengkapnya. Yang pertama adalah sirkulasi pengunjung. Jika kalian masuk ke dalam sebuah galeri seni, pasti kalian akan melihat adanya jarak antar instalasi serta alur masuk dan keluarnya pengunjung. Pengaturan sirkulasi pergerakan pengunjung dalam galeri seni adalah hal yang paling penting yang perlu diperhatikan. Pengaturan jalur sirkulasi ini diharapkan mampu memberikan orientasi yang jelas untuk membantu pengunjung dalam menikmati pameran yang diselenggarakan. Pengaturan sirkulasi pengunjung juga memperoleh pengaruh dari runutan cerita maupun makna yang hendak disampaikan oleh sang perupa kepada pengunjung. Hal ini karena sirkulasi tersebut harus mampu mendukung proses penyampaian informasi dan karya-karya yang ditampilkan. Dengan begitu, pengunjung tidak hanya menikmati karya para perupa saja secara visual, tetapi juga dapat memperoleh pesan dan juga makna dari karya tersebut. Yang kedua adalah penataan ruang. Galeri seni membutuhkan penataan ruang yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bangunan lain seperti rumah. Kenapa ya kira-kira? Jika kalian pernah mengunjungi sebuah galeri seni yang sama dengan tema pameran yang berbeda-beda, kalian pasti mendapati perubahan tatanan ruang tersebut. Nah, inilah mengapa penataan ruang pada galeri seni sebisa mungkin dibuat lebih fleksibel. Selain karena tema pameran yang berbeda, instalasi yang dipamerkan juga silih berganti sehingga ruangan perlu disesuaikan dengan instalasi tersebut. Selain itu, sebuah galeri seni membutuhkan sistem ruang yang linear dan terbuka. Sistem yang dibuat demikian akan memungkinkan pengunjung untuk melakukan mobilitas secara lancar dan nyaman. Tentunya, hal tersebut akan membuat pengunjung lebih tertarik dan tata ruang di dalam galeri menjadi lebih efektif. Yang terakhir adalah pencahayaan. Sebenarnya, pencahayaan merupakan aspek penting dalam bangunan apapun. Akan tetapi, galeri seni memiliki kepentingan khusus terkait aspek pencahayaan ini. Loh, kenapa? Bukannya sama-sama menggunakan lampu? Ya, memang benar. Alat utamanya adalah lampu. Namun, peletakan titik lampu dan jenis lampu yang dipakai harus disesuaikan dengan instalasi yang nantinya hendak ditampilkan oleh para perupa. Pencahayaannya juga tidak boleh sembarangan dengan anggapan yang penting semuanya terang dan terlihat. Akan tetapi, pencahayaan difokuskan sehingga membuat setiap instalasi dapat dilihat dengan jelas oleh para pengunjung. Pengaturan pencahayaan ini juga penting karena beberapa instalasi mungkin ada yang sensitif terhadap cahaya, sehingga tidak dapat terpapar cahaya yang terlalu terang. Begitu juga dengan instalasi yang lain, yang mungkin membutuhkan pencahayaan maksimal atau membutuhkan efek 3D dari cahaya tersebut. Beberapa lampu yang dapat digunakan, misalnya lampu rel yang dapat secara fleksibel digeser menyesuaikan letak instalasinya. Gimana ya teman-teman, apakah kalian berminat untuk mengunjungi galeri seni, atau malah berminat untuk mendesain dan juga membangun galeri seni? Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa langsung menanyakan di kolom komentar atau langsung menghubungi jasa arsitek profesional PT Rancang Reka Ruang untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu. Untuk link dan juga kontaknya akan kami cantumkan di deskripsi ya. Sekian video kali ini, saya Chandra pamit undur diri.
Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!